Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Tusifa dari lokal PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Rusdi Syawaludin MSI. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencangkup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini ialah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan, penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran adalah kegiatan pembelajaran ialah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran hasil belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara pengertian penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Baiklah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama ialah ada model Taylor. Penggunaan model Taylor memerlukan informasi perubahan tingkah laku, terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Istilah yang populer yang digunakan adalah pre-test atau post-test. Model ini mensyaratkan validitas informasi pada tes akhir. Untuk menjamin validitas informasi ini, maka perlu adanya kontrol dengan menggunakan desain eksperimen. Model Taylor disebut juga model black box karena model ini menekankan adanya tes awal dan akhir. Yang kedua ialah ada model yang berorientasi pada tujuan. Model ini dianggap lebih praktis karena menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang logis antara kegiatan, hasil, dan prosedur pengukuran hasil. Tujuan model ini adalah membantu guru merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Sedangkan untuk kekurangannya ialah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang diharapkan. Yang ketiga ialah ada model pembelajaran Robert Glasser. Adalah suatu model pembelajaran yang paling sederhana, di mana ketika siswa mempelajari suatu materi, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dengan bersentuhan langsung dengan objek yang diamati. Yang keempat ialah ada model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada pengukuran. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individu maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Yang keempat ada model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan belajar dan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem belajar, bimbingan peserta didik, dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Model evaluasi ini memerlukan informasi
perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran. Langkah-langkah yang digunakan adalah merumuskan tujuan tingkah laku, menentukan situasi di mana peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku, menyusun alat evaluasi, dan menentukan hasil evaluasi. Yang kelima ada model Alkin. Evaluasi adalah proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuatan keputusan dan memilih beberapa alternatif. Alkin mengemukakan ada 5 jenis evaluasi, yaitu yang pertama ialah sistem assessment, yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan atau posisi dari suatu sistem. Yang kedua ialah ada program planning, yaitu pemilihan program tertentu yang memungkinkan akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Yang ketiga ada program implementasi, yaitu menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat sebagaimana yang direncanakan. Yang keempat ada program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi atau berjalan sudah sesuai atau ada masalah secara tiba-tiba. Sedangkan yang terakhir ialah program sertifikasi, yaitu memberikan informasi tentang nilai atau manfaat dari suatu program. Mungkin itu 5 model evaluasi pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model evaluasi mana yang paling efektif menurut saya untuk digunakan di dalam pembelajaran. Adapun model yang efektif untuk diterapkan ialah model Robert Glasser, di mana di dalam model ini berupaya memberikan detail yang lebih baik tentang evaluasi dalam proses pembelajaran. Dalam model ini juga terdapat 6 langkah yang bisa dilalui, yaitu mengidentifikasi hasil belajar, mendiagnosis kemampuan awal, menyiapkan alternatif pembelajaran, mengadakan pengawasan terhadap penampilan siswa, menilai ulang alternatif pengajaran, dan menilai dan mengembangkan pengajaran. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut bisa lebih memperhatikan detail-detail dan proses-proses evaluasi terhadap perkembangan belajar anak dengan memberikan berbagai jalan alternatif pengajaran sehingga evaluasi akan menggambarkan tingkat kinerja dari sistem pengajaran tersebut yang diukur dari hasil yang telah teridentifikasi dan terevaluasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang evaluasi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.